Pak Nugroho. Ngapain di PT UN? Ya, saya di PT UN ini karena BPN berkeberatan untuk memberikan wakaf atas tanah yang saya minta untuk kepastian hukum. Tanah yang mana? Tanah yang saya beli dari Balai Lelang Negara. Kementerian Keuangan. Betul, dari Kementerian Keuangan. Untuk apa tanah itu ternyata uangkan dari Nah itu anehnya, itu kan saya para pihak, orang yang sebagai pembeli dari kantor lelang. Masa saya nggak boleh untuk mendapatkan warga tanah saya sendiri? Oh, begitu ya. Kalau begitu tanah itu sekarang siapa yang menguasai? Ya, sekarang dikuasain oleh PT Summarecon Agung. Wah, ini aneh. Tanah dari negara itu nanti tanggung jawabnya Departemen Keuangan. Betul. Bapak beli tidak bisa dapat BPN apa berarti Departemen Keuangan penipu. Oh iya. Itu. Iya, dengan kata lain dia menipu. Ya? Iya, Menteri Keuangan penipu atau BPN-nya yang menipu. Iya. Ini mafia tanah, Pak. Tujuan Pak ya, Siap. jangan sampai. Harus. Selesai. Selamat siang. Salam perjuangan buat para korban mafia tanah Indonesia yang tergabung dalam forum korban mafia tanah Indonesia. Saya sebagai juru bicara melaporkan bahwa siang tadi saya bertemu dan diundang oleh Bapak Robert Sujasmin, dokter gigi yang ingin membangun rumah sakit di Jakarta, yang telah mendapatkan sebidang tanah, yaitu dari lelang negara dengan risalah lelang 338 tahun 1990. Tanah itu dengan sertifikat HM 139 dengan alas hak gile 1090 dari Pegangsaan 2. Menurut kisah yang dikisahkan Pak Robert, ketika dia berusaha mengurus balik nama dengan segala suratnya, pelunasannya, dan itu kemudian berlarut-larut, BPN tidak menerbitkan. Tiba-tiba Pak Robert digugat oleh Summarecon Agung, sebuah pengembang yang sudah listing, yang katanya mendapat sebidang tanah dari risalah lelang 388 dengan alas gile 868 pertukangan. Ini belum sertifikat, ini gile. Di dalam proses peradilan, maka akhirnya putusan akhir dari Mahkamah Agung dikatakan bahwa sertifikat 139 yang dimiliki oleh Pak Robert itu tidak ada kaitannya dengan gugatan, error and object. Seharusnya dengan keputusan ini BPN tinggal membuka warkahnya, membandingkan putusan pengadilan dengan warkahnya, maka sudah dapat diputuskan mana yang sah, alasnya Summarecon Agung atau alasnya Dr. Robert Sujasmin. Tetapi sampai hari ini usaha itu gagal dan tidak ada jawaban. Maka Bapak Robert menurut ceritanya mengajukan gugatan kepada kantor informasi KIP untuk membuka warkah, sehingga warkah itu bisa dibuka dan diperjelas keputusan haknya. KIP mengabulkan permohonan Pak Robert Sujasmin, tetapi BPN melalui Sekjen mengajukan gugatan PT UN karena berkeberatan membuka warkahnya. Inilah yang aneh. Solusi yang begitu mudah dipersulit seolah-olah rahasia yang tidak boleh dibuka. Padahal itu adalah haknya Bapak Robert Sujasmin. Apa yang kita bisa pelajari dari sini?
Kalau Pak Robert Sujasmin tidak mendapatkan haknya yang dibeli dari Kementerian Keuangan, PUPN, lelang negara, maka gampangnya Pak Robert bisa menuntut Kementerian Keuangan negara dalam hal ini telah menipu, yaitu menjual, melelang hak yang bukan milik negara. Ini aneh. Yang kedua, keanehan yang kedua, kalau itu barang lelang, artinya disita dari debitur bank yang tidak bisa membayar, maka tentunya jaminan itu sudah di hak tanggungan hipotek, sudah pasti sudah melewati proses checking, dicekking, klarifikasi termasuk dengan BPN. Jadi kalau itu tidak bisa diterima oleh Robert Sujasmin dan kemudian BPN membiarkan ini terjadi, BPN juga ikut bertanggung jawab. Atau tidak-tidaknya Kementerian Keuangan harus menggugat BPN untuk menunjukkan siapa yang berhak sebenarnya. Inilah rahasia yang besar yang sangat sulit dialami oleh para korban mafia tanah, di mana BPN selalu menganjurkan segala urusan tanah yang seharusnya haknya jelas, riwayatnya jelas, harus lewat pengadilan. Seperti yang dikatakan Pak Mahfud, ada suatu kekuatan besar mafia tanah yang bisa membeli polisi, membeli jaksa, membeli hakim, sehingga menurut pengalaman banyak teman korban mafia tanah, maka para korban umumnya selalu kalah di pengadilan. Dengan demikian, mafia tanah yang suatu perjuangan berat buat para korban mafia tanah untuk mendapatkan haknya kembali. Butuh orang-orang lurus, butuh orang-orang yang bersih nuraninya, yang masih duduk dalam sistem pemerintahan untuk menegakkan keadilan. Semoga perjuangan Pak Robert diberkati, dikuatkan, karena melihat usianya Pak Robert yang sudah 76 tahun. Tapi saya yakin Tuhan tidak tidur. Siapapun yang bermain-main dengan keadilan, dia akan mendapat azab dari Allah yang Maha Adil. Mari kita dukung perjuangan korban mafia tanah. Terima kasih.